yang saat ini melakukan ibadah di rumah masing-masing. Terpujilah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Kita ada di minggu keempat pada bulan April tahun 2020. Ini semua adalah kemurahan dari Tuhan bagi kita sekalian. Kita masih ada dalam suasana yang mencemaskan. Kita masih ada dalam suasana yang begitu mengkhawatirkan oleh karena pandemi COVID-19. Tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi yang pasti, kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kasih-Nya tetap sama dari dahulu sampai hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan kita di rumah kita masing-masing. Mari kita memuji, mengagungkan Dia atas segala kebaikannya. Kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pemikiran kita, kehidupan kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, jiwaku sangat rindu padamu selalu. Kemudian kita akan berdoa untuk membuka ibadah ini. Jiwaku sangat
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa membuka ibadah kita pagi hari ini. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam dalam kasih Tuhan kepadamu. Amin. Amin. Silakan. Jemaat yang berkati Tuhan, kita akan membaca Mazmur puji-pujian pasal ke-18 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-6 dan ayat 47 serta ayatnya yang ke-50. Sekali lagi, Mazmur 18 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-6 dan ayat yang 47 serta ayatnya yang ke-50. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, berisaiku, tanduk keselamatanku, kota bintiku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur nama-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syukur kita. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan pujian Bapa Sorgawi. Bapa Sorgawi,
Tuhan yang sangat baik. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami membawa syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Engkau buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh kami terima sampai hari ini. Kami masih dapat bernafas, itu semua karena anugerah dari-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengalaman-pengalaman yang boleh kami alami. Ada pengalaman yang membuat kami harus berduka cita, pengalaman yang membuat harus kami kecewa, namun ada pula yang membuat kami bersuka cita. Semua kami yakin dan percaya Engkau merangkai dalam kehidupan kami untuk kebaikan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang berkati Tuhan, kita akan diberkati lewat persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Guntur dan Lita.
Tiba saatnya bagi kita untuk kita dikuatkan, untuk kita kembali diberi pemahaman lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan menyanyikan pujian, kami perlu Kau Tuhan. Di saat-saat seperti ini, kita sangat memerlukan Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Yesus kami menghampiri kekudusan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau bersyukur Tuhan. Ada waktu kami untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan melalui ibadah online saat ini di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, izinkan kami mengalami situasi seperti ini karena Tuhan punya maksud-maksud tersendiri dalam hidup kami. Dan kami percaya atas pertolongan Tuhan kami semua dapat menjalani masa-masa sulit ini bersama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca firman. Kami akan merenungkan bagian dari firman. Tuhan Yesus, suci kuduskan hati kami masing-masing. Berkati persiapan hamba, sembunyikan hamba-Mu di belakang sana. Biarlah apapun yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Mengampuni salah dan dosa kami berbuat melawan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami sedia mendengarkan. Di dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam Injil Lukas 24 ayat 36 hingga ayat yang ke-43. Injil Lukas 24 ayat 36 hingga ayat yang ke-43. Saya membacanya demi nama Tuhan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat,
ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Dari pembacaan ini maka judul perenungan pagi hari ini, arti penampakan Yesus. Penampakan dengan kata dasarnya adalah tampak. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tampak itu berarti muncul. Tampak itu berarti memperlihatkan diri. Kita sering mendengarkan tentang penampakan, atau mungkin kita sering atau pernah menonton film tentang penampakan. Yang pasti kesannya pasti horor, kesannya pasti menakutkan, kesannya pasti menyeramkan. Nah, 2000 tahun yang lalu murid-murid Yesus juga mengalami sebagaimana dalam pembacaan kita pagi hari ini. Dalam pembacaan ini paling tidak kita belajar dua hal. Kita merenungkan dua hal dari pembacaan firman Tuhan. Yang pertama, kunci penampakan Yesus adalah percakapkanlah tentang Yesus. Kita perhatikan ayat yang ke-36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Beberapa waktu kita dihadapkan pada pandemi global, yakni virus corona yang sudah menginfeksi 210 negara, termasuk Indonesia. Virus corona yang kita kenal dengan COVID-19 bahkan sudah mempunyai korban turunan. Bukan hanya mereka yang meninggal karena penyakit virus ini, tetapi ada korban-korban turunan lainnya, yakni PHK di mana-mana. Bahkan di Serang, Banten, ada satu keluarga yang karena pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, mereka tidak keluar rumah, menyebabkan mereka 2 hari tidak makan karena mereka tidak pergi bisa mencari nafkah, dan 2 hari mereka tidak makan. Dan akhirnya salah satu dari anggota keluarga harus meninggal dunia. Dampak dari COVID ini sangat besar, sehingga tidak heran ini menjadi trending topik. Kita dapat mendengarkannya setiap hari, kita dapat melihat lewat pemberitaan, media cetak, media elektronik, bahkan media sosial. Sebagai manusia biasa, ini tentu tidak salah ketika kita mencari informasi terbaru berkaitan dengan COVID ini. Namun yang salah, apabila kita sebagai anak-anak Tuhan, karena berita COVID ini, kemudian mengalahkan berita tentang Yesus. Ini yang salah. Kalau berita COVID bisa mengalahkan berita tentang Yesus, bagaimana mungkin Yesus mau menampakkan diri dengan damai sejahteranya kalau kita tidak lagi mempercakapkan tentang Yesus? Dan bagaimana mungkin kita mengaku mempercakapkan tentang Yesus kalau ternyata kita tidak pernah mengikuti ibadah-ibadah di rumah, melalui ibadah-ibadah online, atau tata ibadah yang sudah dibagikan kepada setiap kepala keluarga. Saudara-saudara, nasihat firman poin yang pertama dari pembacaan, percakapkanlah Yesus agar Yesus hadir dalam hidup kita setiap hari. Itu yang kedua, penampakan dunia menakutkan, namun penampakan Yesus membuat kita girang atau menyenangkan. Kita perhatikan ayat yang ke-37 dan 41. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ayat yang ke-41 dan ke-37
ini dia tidak stabil. Bahkan menurut laporan Menteri Keuangan, akhir Maret APBN kita mengalami defisit 76,4 triliun. Angka yang terlalu besar. Dan kalau ini berkepanjangan, jangankan pekerja informal, pekerja di pemerintahan pun, pegawai-pegawai pemerintahan pun harus mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang terjadi. Karena bisa saja diawali nanti dengan pemotongan tunjangan, bahkan pemotongan gaji. Karena langkah pertama sudah dilakukan oleh Bapak Presiden, yaitu tidak membayar tunjangan hari raya untuk pejabat negara dan mereka yang duduk di eselon 1 dan 2 untuk menutupi defisit APBN. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Menteri Keuangan melakukan pemotongan dana alokasi khusus. Padahal kita tahu semua daerah di Indonesia sangat membutuhkan dana alokasi khusus ini untuk pembangunan. Tapi nanti tarik untuk menutupi defisit. Bahkan yang terakhir dilakukan pemotongan dana alokasi umum yang berujung pada program pembangunan tidak bisa berjalan. Pertanyaan, bagaimana mereka yang hidupnya dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah? Mereka yang jadi buruh karena ada pekerjaan pembangunan drainase, ada pembangunan jalan, ada pembangunan jalan. Tapi kemudian ini tidak ada lagi. Bagaimana nasib mereka? Dengan penampakan dunia hari ini menghantui. Apakah kita perlu takut? Secara manusia kita salah kalau kita takut. Itu manusiawi. Yang salah kalau ketakutan kita membuat kita tidak berpengharapan. Padahal pengharapan kita di dalam Yesus dapat kita lihat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16. 2 Tesalonika 2 ayat 16 berkata, dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan, perhatikan baik-baik, pengharapan baik kepada kita. Kita tentu berharap pada penampakan Yesus. Kita berharap Yesus hadir. Kita berharap Yesus muncul dalam kehidupan kita hari ini, untuk membuat kita bisa bergembira, untuk bisa membuat kita semuanya senang. Sebagaimana ayat yang ke-41 tadi. Dan ketika mereka belum percaya karena kurangnya. Saudara-saudara, janji Tuhan untuk saudara dan saya yang berharap dan menantikan penampakan Tuhan adalah damai sejahtera. Coba kita perhatikan Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Saudara-saudara, jangan kita gentar, jangan kita takut, karena damai yang Tuhan berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus menampakkan diri secara langsung, sebagaimana pembacaan kita tadi, saat ini Yesus tidak lagi kita dapat secara langsung menampakkannya. Tidak bisa lagi kita lihat secara langsung penampakan. Namun saat ini, saat kita mencari Yesus penuh dengan kesembuhan, kita percakapkan Dia, kita percakapkan Yesus, maka kita bisa merasakan kehadiran, kita bisa merasakan penampakan, kita bisa merasakan Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita yang berujung pada damai sejahtera. Saudara-saudara yang diberkati, saya pernah membaca buku seorang anak Tuhan yang karena penampakan Yesus merubah semua kehidupan. Alex Kembar. Judul bukunya Tuhan Menang Setan Kalah. Saudara-saudara,
Alex ini berasal dari provinsi paling utara di Sulawesi, kemudian dia hijrah ke Jakarta. Dia di sana hidup dengan dunia. Dia hidup dengan dunia. Sejak usia 15 tahun, dia sudah kenal dunia. Dia sudah kenal bebas. Dia sudah kenal. Bahkan usia 16 tahun, dia mencatat. Dia sudah terbiasa dengan mengisi ganja. Sampai satu waktu, saudara-saudara, tahun 74, dia bertemu dengan salah satu personel Kus bersaudara yang mengajaknya ikut rekaman. Karena kebetulan dia pintar bermain musik, dia punya talenta musik. Album pertama yang mereka buat itu sukses dan mulailah dia terkenal. Dia banyak uang, dia punya segalanya. Dia menganggap dia bisa memiliki dunia ini, sehingga dia lupa diri. 8 tahun dia berjaya, 8 tahun dia populer. Sampai satu waktu ketika dia berusia 26 tahun, dia tidak hanya terjerumus ke dalam pesta-pesta pora, mabuk dan lain sebagainya, tapi dia mulai kenal dengan narkoba. Dan inilah titik dia jatuh ketika dia mulai kenal narkoba. Saudara-saudara, bersyukur ketika dia jatuh, dia bertemu dengan seorang gadis yang kemudian menjadi istri. Istrinya ini seorang pengerja di gereja yang taat beribadah, yang senantiasa mendoakan dia. 3 tahun mereka menjalani masa pacaran, kemudian mereka menikah. Dan waktu harus menikah, mereka tidak punya anak. Dan waktu mereka periksa ke dokter, dokter mengatakan, Alex terlalu lama hidup dengan narkoba menyebabkan sperma-nya tidak produktif. Dan ternyata istrinya juga bermasalah di indung telurnya. Tapi istrinya seorang pedoa, seorang pengerja gereja yang bersyukur. Sampai satu waktu, di saat mereka terpuruk, Alex mendapat tawaran untuk bekerja di Brunei. Dengan catatan tidak boleh narkoba. Dia bekerja di lingkup kerajaan Brunei. 8 bulan dia ada di sana. Waktu dia pulang, dia punya segalanya kembali. Karena dia bekerja selama 8 bulan. Waktu 8 bulan dia sana, dia betul-betul berhenti total narkoba. Dan mujizat Tuhan terjadi. Istrinya berdoa dan Tuhan menjawab. Istrinya ternyata hamil dan mereka punya saudara. Tapi saudara, waktu dia kembali banyak uang, Alex kembali kepada dunia. Sehingga saudara, dia kembali hidup di dunia. Dia tidak pernah ke gereja, dia tidak pernah tahu berdoa, dia tidak pernah tahu membaca. Sampai satu waktu dia memperoleh titik balik tahun 95. Waktu dia sedang sakau, dia ceritanya sedang sakau. Kenapa sakau? Karena dia ingin sekali menikmati narkoba, tapi dia tidak punya uang lagi. Saat tengah malam dia memperhatikan istri dan anak-anaknya, dia sangat sedih. Dia tidak punya uang, dia tidak seperti dulu lagi. Dan saat itu kemudian dia ingat satu pribadi, yaitu Yesus. Tapi dia tidak bisa berdoa. Yang dia bisa lakukan adalah saat itu, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya, hanya itu dia. Dan tiba-tiba benar, Yesus datang mengambil dia dan berkata, Alex, ambil Alkitab. Alex ambil Alkitab. Dan dia ingat tahun 85, jadi 10 tahun sejak dia terima Alkitab, dia ingat ada dia taruh di atas lemari, tidak pernah dia buka, kotor. Dia ambil Alkitab itu, tapi dia bingung bagaimana membaca. Kemudian Yesus kembali berkata, diarahkan, baca, buka Mazmur 103, buka 103 ayat 15. Mazmur 103 ayat 15, dan dia mulai baca. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, dan demikianlah ia bertumbuh. Dan dari pembacaan dia diberi pengertian bahwa dia harus berubah karena hidupnya seperti bunga. Dia diberi pengertian untuk kembali ke jalan yang benar. Dan inilah titik balik. Dia bertobat, dia berhenti narkoba. Setelah 13 tahun dia jalani hidup dengan narkoba. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari peristiwa itu Alex berubah dan kembali kehidupannya seperti semula. Dia katakan memang dia tidak seperti dulu lagi punya segalanya, tapi
Mungkin kita tidak seberuntung dengan Alex. Waktu berdoa dan kemudian benar-benar Yesus datang. Mungkin kita tidak bisa beruntung. Tapi kalau kita dengan sungguh, maka tentu kita bisa merasakan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati, sebagaimana judul khotbah pagi hari ini, arti penampakan Yesus. Arti penampakan Yesus adalah damai sejahtera. Saya percaya bahwa kita semua dalam kondisi saat ini, kondisi seperti ini, yang secara dunia menakutkan, kita butuh penampakan. Kita butuh kehadiran Yesus dalam kehidupan kita sendiri, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Olehnya, kalau kita mau merasakan damai sejahtera yang selalu kita bisa rasakan dalam kehidupan kita, maka pesan firman, bercakapkanlah tentang Yesus. Kalau kita sudah bercakap tentang Yesus, firman Tuhan, kita akan merasakan kehadirannya. Kita akan bisa merasakan penampakan Yesus. Kita akan bisa merasakan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Dan ini tentu akan membuat damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita sampai. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk nasihat firman pagi hari. Mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada kami semua arti penampakan Yesus, bahwa penampakan Yesus adalah damai sejahtera untuk kami semua. Ajar kami Tuhan untuk selalu mempercakapkan Engkau, agar kehadiran Yesus dapat kami rasakan setiap hari. Ajar kami Tuhan untuk menikmati kehadiran-Mu, penampakan, sehingga kami tidak perlu takut lagi dengan penampakan dunia, karena Yesus selalu ada di samping. Yesus selalu hadir bersama-sama dengan kami dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk janji firman. Puji nama Tuhan. Kalau selama ini, hari-hari ini, kami mulai jauh dari Tuhan, kami mulai tidak mempercakapkan Tuhan, ampuni kami. Hadirlah bersama dengan kami, agar damai sejahtera selalu bersama dengan kami. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita pada hari ini. Persembahan syukur kita. Kita memberi persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan Allah. Siapa yang jujur jalan keselamatannya, dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Pujian nomor 277 akan menghantar kita masing-masing untuk memberikan persembahan kita. Yes.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita pada hari ini. Kita berdoa untuk anggota keluarga yang sakit. Kita berdoa bagi anggota keluarga yang berulang tahun pada sepanjang minggu ini. Tanggal 20 April, Bapak Petrus Galoi, kelompok 1, Akselin Azelia Wengkau, kelompok 3, Mayor Nyonya Edith Warani Singana, kelompok 3, tanggal 22 April, Veronica, kelompok 1, Evan Priyatmaja, kelompok 1, Niketut Dewiyanti, kelompok 2, Nyonya Irma Pegia, kelompok 2, Bapak Yusuf Alo, kelompok 3. 23 April, Mercy Jane Pesoba, kelompok 1. Dan 24 April, Kenwar Alfa Ince, kelompok 1. Nyonya Catherine El Patoki, kelompok 1. Nyonya Hotmaida Huta Barat, kelompok 2. Nyonya Yohana Warani, kelompok 3. Nyonya Sitriani Lande, kelompok 3. Naomi Lago Potande, kelompok 5. Tanggal 25 April, Vesia Black, kelompok 1. Dan tanggal 26 April, Bapak Agran Tantu Iskom, kelompok 3. Kita juga berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan pada hari ini. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita dalam upaya penanggulangan COVID-19. Kita berdoa untuk obat penyembuh virus COVID-19. Kita juga berdoa untuk vaksin yang sementara dalam proses penelitian. Dan kita juga berdoa untuk petugas medis yang berjuang untuk pasien-pasien yang sementara dirawat di rumah sakit. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa syafaat kami pada hari ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Korps 2 Palu, dimanapun mereka berada pada saat ini. Mereka yang beribadah di rumah, kiranya Engkau juga akan memberkati mereka semua Tuhan. Kami berdoa untuk anggota keluarga mereka yang mungkin pada hari ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang telah ditambahkan usianya pada sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk usia yang baru Engkau berikan bagi mereka. Berkat yang telah mereka terima pada sepanjang tahun yang telah berlalu, itu pula yang kami harapkan. Kiranya Engkau terus memberkati mereka pada sepanjang tahun yang akan mereka jalani. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk persembahan yang telah diberikan pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati semua jemaat yang telah memberikan persembahan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam upaya penanggulangan COVID-19. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kiranya Engkau memakai orang-orang yang akan sanggup untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau memberkati Presiden sampai kepada kepala desa. Kiranya Engkau memakai mereka untuk dapat menanggulangi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk upaya para ahli dalam menemukan obat virus 19 ini. Kiranya Engkau terus memberikan mereka hikmat, akal budi, kekuatan, agar satu ketika virus ini dapat disembuhkan. Kami juga berdoa untuk vaksin yang pada saat ini sementara dalam proses penelitian. Kiranya Engkau campur tangan di dalam semua itu Tuhan, agar satu saat vaksin ini dapat dipakai untuk menyembuhkan semua pasien-pasien
yang menderita COVID-19. Kami juga berdoa untuk semua petugas medis yang ada di rumah sakit. Beri mereka kekuatan Tuhan. Terus tambahkan mereka kekuatan agar mereka dimampukan untuk merawat pasien-pasien yang sementara menderita. Dan juga Engkau bentengi mereka dari virus ini dengan kuasa Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, mengampuni semua kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa syafaat kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian, kemudian kita akan menerima pengutusan dan berkat. Pujian nomor 338. Mari Tuhan dengan kuasa sekarang, berilah kepadaku. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita sekalian bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di akhir ibadah kami datang kepada Tuhan. Kami terus bersyukur Tuhan karena Tuhan baik dan baik. Terima kasih karena ibadah kami percaya Tuhan telah memberkatinya. Olehnya ya Tuhan, berkatilah kami sekarang. Berkati tim musik, tim singing, tim multimedia yang mendukung ibadah. Kembalikan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus juga berkati opsi asisten koruptor, seluruh opsi Tuhan, seluruh jemaat Tuhan di koruptor. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, di mana kami boleh mendengarkan firman melalui ibadah online pada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera senantiasa bersama dengan kami. Mengampuni salah dosa segala kami perbuat melawan kami. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan